Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 kullama halla hilalun wa abdar. Allahu Akbar, kullama shoma shaimun wa aftar. Allahu Akbar, kullama taraka masahabun wa amtar. Allahu Akbar, wa kullama nabata nabatun wa azhar. Wa kullama at'amal qani' wal mu'tar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi sahhala lil ibad tariqal ibadati wa yassar. Waqahum ujura a'malihim min khazaini judihi allati la tuhsar. Wa ja'ala lahum yawma 'id ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar. Wa zakka abdanahum min darani sayyiati wa tahhar. Wa taba'a bainal awqat لكي تشيد بأنواع العبادة وتؤمر أحمده سبحانه وتعالى وهو المستحق لأن يحمد ويشكر واشكره على نعم لا تعد ولا تحصر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر الذي جعل لكل شيء وقتا وأجلا وقدر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجز والطغى. أما بعد، فأيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، في هذا اليوم الأكبر اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم وزجر واعلموا أنه قد نزل بساحتكم يوم العيد يوم البركة والمزيد ويوم تكبير وتهليل وتحميد فمجدوه حق التمجيد تنالوا الرحمة والمغفرة من الله العزيز المجيد. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah yang Maha Suci. Dalam suasana pagi hari yang hikmat berselimut rahmat dan kebahagiaan di bulan Maret ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi atas segala curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua di sini, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat menunaikan sholat Idul Fitri. Segala puji bagi Allah yang Maha Rahim dan Maha Rahman. Segala puji bagi Allah yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun segala kesalahan, Maha penghapus dosa-dosa hambanya di bulan Ramadan. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan para penerus risalahnya hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sejak semalam, bahkan beberapa malam di seantero alam, umat Islam menyambut hari kemenangan seolah tak sabar menanti hari berbuka akan datang. Semalaman langit bergaung melantunkan takbir yang hingar-bingar penuh agung. Allahu Akbar walillahil hamd, takbir menggetarkan semua orang. Idul Fitri berarti kembali ke fitri yang suci, kembali kepada lembaran bersih yang tak ternodai. Semuanya dalam rangka meningkatkan takwa, membersihkan hati demi ibadah kepada Allah semata. Dinamakan hari raya bagi orang yang bertambah takwanya sebagai sarana hablum minan nas antara sesama manusia. Puasa dan Idul Fitri sudah seharusnya dijadikan sebagai momentum untuk membangun gerakan pribadi manusia ke tingkat yang lebih maksimum, bukan sekedar ritual tahunan yang kaya dengan adagium. Puasa dan Idul Fitri seyogyanya mampu melahirkan persepsi dan kesadaran yang benar terhadap persoalan masyarakat yang lebih akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Sebulan penuh kita telah menjalani saum Ramadan beserta paket-paketnya. Insya Allah itu semua kita lakukan dengan penuh kesabaran, ketenangan, ketekunan, keikhlasan sekaligus keimanan. Itu sebabnya hari ini kita berhak merayakan sebuah kemenangan, menjadi pribadi yang takwa dan menjadi pribadi yang fitri, bersih dari dosa. Rupanya mempertahankan kemenangan jauh lebih tidak mudah dibandingkan dengan mencapai kemenangan. Banyak orang yang sudah menang lalu menjadi sombong, lupa diri, lupa berbagi, bahkan lupa jati diri. Banyak orang berpikir Idul Fitri adalah puncak kemenangan kaum muslimin. Tahukah kita, jika kita pun merasakan bahwa Idul Fitri adalah puncak, yang biasanya setelah puncak yang hadir adalah turunan terjal yang kita tidak dapat mengelak. Itu sebabnya betapa banyak kaum muslimin yang sudah berjuang 30 hari di bulan Ramadan untuk meraih fitrah atau kemenangan, justru kembali kepada perbuatan rendah, tidak lagi membawa berkah, turun kualitas amalnya, turun pula kuantitas amal-amal lainnya. Yang tadinya sholat malam rutin, kini tidak lagi rajin. Yang tadinya membaca Quran penuh semangat, kini tidak lagi antusias sebab dianggapnya sudah tamat. Bangun tahajud pun sudah merasa berat. Yang tadinya banyak sedekah dan berbagi, kini tak lagi sudi kecuali hanya sedikit sekali. Itulah sebabnya kemenangan sejati hanya milik orang-orang yang bertakwa, bukan milik orang-orang yang tertawa ketika Ramadan ditinggalkannya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, di atas mimbar ini Khatib akan menguraikan tentang perubahan sikap diri setelah Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama, menjadi pribadi yang bergerak atau mutaharrik dan penggerak atau muharrik. Berpikir jernih, itulah yang Ramadan ajarkan. Untuk menjajakan langkah dan mengurangi kehidupan, mengarungi kehidupan dengan melepas segala nafsu dan hawa yang senantiasa mengancam kepada kehancuran. Kemudahan melangkah, keringanan dalam bertindak sesuai arah, disebabkan hati dan nurani kita yang disucikan dalam Ramadan, sehingga kita mampu membedakan antara yang soleh dan toleh, kebenaran dan kebatilan, cahaya penerang dan kegelapan, kesuksesan dan kegagalan, pemenang atau menjadi pecundang, keimanan atau keingkaran, an-nur atau an-nar. Karena itu, jadilah pribadi yang tidak pernah berhenti bergerak, pribadi yang tidak pernah berhenti melangkah untuk menjaga kefitriah agar selalu tegak. Tindakan keseharian seseorang Muslim meniru sikap Nabi Ibrahim alaihissalam, sikap yang dilandasi dengan kecerdasan yang bermuara kepada kemampuan kecerdasan spiritual, yaitu sikap yang mampu membedakan mana Tuhan sesungguhnya dan mana Tuhan yang direkayasa. Untuk membedakan dengan cerdas dan tuntas, kita pun mulai membuktikannya dengan langkah-langkah yang istiqomah. Artinya, seringkali untuk menjadi cerdas dalam membedakan, kita harus berani mencoba bertindak, bukan sekedar berani berpikir dan enggan membuat jejak. Ingatlah, dua penyebab kegagalan sejati adalah: pertama, beriman tanpa bertindak, dan yang kedua, bertindak tanpa dilandasi keimanan. Keimanan akarnya adalah tindakan. Al-iman laisa bitamanni walakinnal imana huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahu bil amal. Iman bukanlah angan-angan. Yang disebut iman adalah keyakinan yang tertanam di dalam hati dan diikuti dengan perbuatan. Janganlah menjadi penakut dan hanya mau berada di tepi, di ujung sisi, menjadi orang-orang yang meminggirkan diri. Ingat bahwa hidup itu adalah pilihan, dan setiap pilihan pasti mengandung risiko yang tak bisa kita tentukan. Kalau kita memilih menjadi ikan paus, maka resikonya kita hidup di lautan, bukan selokan. Artinya, pelaut ulung tidak dilahirkan dari laut yang tenang. Layang-layang terbang tinggi karena berani melawan arah angin yang datang bertubi-tubi. Cita-cita besar pasti akan dipaketkan dengan ujian dan resiko yang tak kalah besar.
Memilih itu memang tidak mudah, tetapi tidak pernah memilih akan membuat kita gundah. Tentu pilihan yang bukan karena pikiran yang gegabah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, serahkan segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Dan aku telah diperintah, hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Kita dikatakan tidak ikhlas jika kita beramal karena orang lain, atau jika kita tidak beramal karena orang lain. Dan kita dikatakan tidak ikhlas jika ucapan kita selalu dipenuhi keluhan dibanding kesyukuran. Sudahkah kita ikhlas dengan kehidupan kita saat ini? Adakah yang membuat hidup kita tidak bisa berjalan dengan ikhlas? Apakah karena masalah-masalah yang kita alami membuat kita mempermasalahkan keikhlasan kita? Bukankah masalah-masalah itu yang tetap kita membuat kita hingga kini bertahan dan bertuhan? Kadang masalah problematika muncul lewat hembusan angin, kadang lewat amukan air, kadang lewat luapan api, terkadang pula lewat retaknya bumi. Walaupun semua orang mengatakan bahwa kita akan mengalami kegagalan, tapi jika kita yakin kita berhasil, maka insya Allah kita pasti berhasil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak ada yang berat jika tenaga kita cukup untuk mengangkat, bahkan menyelaraskannya dengan tepat. Sesendok garam bisa membuat air dalam gelas menjadi asin, tapi tidak ada air yang asin walau 100 sendok pun garam ditumpahkan jika wadahnya selebar lautan keikhlasan. Kenapa? Karena dada kita lapang. Mulai hari ini, hindari doa penuh keluhan dengan mengatakan, wahai Allah, masalahku sangat besar, tapi gumamlah dengan hati dengan menyatakan sebesar apapun masalah, tetapi aku tetap yakin Allah itu Maha Akbar yang membuatku tak gentar. Nah, sebesar apakah masalah kita? Sebesar bumi kah? Apakah gara-gara masalah sebesar alam semesta lalu kita mengecilkan Allah dan kekuasaannya? Madrasah Ramadan mengajarkan kita untuk membentengi dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dengan sabar dan sholat seorang muslim akan memiliki harapan. Harapan muncul setelah adanya keyakinan. Orang yang fitrah selalu mempunyai harapan dalam kehidupan. Manusia tanpa harapan tidak ada bedanya dengan jasad mati yang bergerak tanpa arwah dan arah. Itulah sebabnya kita harus memiliki banyak keyakinan dan jangan berputus asa. Wala tayasu min rauhillah. Bersyukurlah karena kita masih memiliki harapan. Bersyukurlah dengan harapan yang ada, maka kita akan ditambahkan kenikmatannya. Masalah itu lumrah, masalah itu hadiah, masalah itu ujian dari cinta darinya. Kalau kita lari dari masalah, maka kita lari dari sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahlah yang membuat kita tetap bertahan dan bertuhan. Masalah itu memang tidak enak, tapi ia melahirkan rasa nikmat. Lapar adalah ujian, tapi tanpa lapar kita tidak pernah menikmati nikmatnya makanan. Sebagaimana tanpa haus kita tak pernah optimal merasakan nikmatnya sebuah minuman. Semakin lapar, semakin enak makannya, semakin haus, semakin enak minumnya. Semakin banyak masalah besar, harapan kita dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumber solusi dalam menghadapi persoalan. Oleh karena itu, teruslah bergerak dan berharap, sertai Allah dalam setiap gerak. Maka sungguh di balik frustasi dan sesaknya dada kita, ada prestasi sejati yang menanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, tidak berlebihan. Nilai dari puasa Ramadan adalah kemampuan seorang muslim menahan segala keinginan. Terkadang Allah memberi apa yang kita ingini, namun kadang Allah memberi cukup apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Untuk membekali sikap agar tidak berlebihan adalah dengan basis tawakal, yaitu sebuah tekad yang kuat
dengan usaha yang mantap. Apa yang sesungguhnya kita butuhkan dalam hidup ini? Sudahkah kebutuhan kita selaras dengan kemampuan kita? Apakah jika kebutuhan kita terpenuhi, sungguh tidak akan menjadikan diri kita lupa akan tugas utama sebagai khalifah dan hambanya? Dalam menyikapi segala keinginan dan kebutuhan duniawi, percayakan saja sepenuhnya kepada Allah semata. Berserah dirilah dengan penuh, bertawakallah dengan sungguh-sungguh. Kendati kita dalam keadaan tidak menyenangkan, setidaknya kita ingat pesan Ramadan, yaitu tentang memberikan makan orang yang berpuasa untuk berbuka. Kita belajar memberi di saat kita dalam situasi sedang membutuhkannya. Setiap ikhlas dan tawakal memperkuat kita untuk dapat memberi kepada sesama manusia. Sambil memohon kepada Allah, kita tetap meminta agar kita memberi lebih banyak lagi kepada sesama. Salah satu ciri orang yang tidak berlebihan dan memiliki tawakal yang tinggi adalah hobinya untuk bersedekah dan berbagi. Ini salah satu nilai Ramadan yang tinggi. Memang kaya itu penting, tapi sedekah itu jauh lebih kaya dan abadi. Kaya di dunia dan kaya di akhirat. Jangan pernah takut bersedekah karena miskin, dan jangan takut miskin karena bersedekah. Sedekah akan membuat kita menjadi kaya, bahagia, dicintai Allah dan makhluknya. Itulah sebabnya jangan pernah menunggu kaya baru engkau bersedekah, tapi bersedekahlah maka engkau menjadi kaya. Hadirin rahimakumullah. Sudahkah hari ini kita melihat dunia ini apa adanya? Sudahkah kita menerima keadaan diri kita sendiri, keadaan dunia ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan apa adanya? Selaraskah jiwa kita dengan akhlak mulia? Bukan selaraskan diri kita dengan lingkungan yang ada. Jangan malu untuk hidup apa adanya. Akhlak mulia itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan realita itu sudah banyak rekayasa syaitan dan manusia arogan. Sekali lagi, kita harus memfilternya, berani memilih, memilah, bukan diam dan pasrah. Jadikan diri kita sebagai pemenang yang rendah hati. Tidak usahlah kita tambah-tambahi. Sudah cukup banyak para pemenang yang arogan, walau tidak sedikit juga para pecundang yang justru lebih arogan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang keempat, keterbukaan dan kesucian atau fitrah. Fitrah berarti kembali kepada kebenaran. Fitrah berarti menyukai kedamaian. Fitrah berarti bersikap saling menghargai perbedaan yang terdapat pada semua insan. Fitrah berarti kemerdekaan, lepas dari penjajah, tidak menzalimi hak orang. Fitrah adalah keaslian kita di waktu dulu. Fitrah adalah kesejatian kita sebagai hamba yang hanya kepadanya lah kita na'budu. Hanya gara-gara godaan duniawi, ajaran agama kita tinggali. Jangan gadaikan kefitrahan kita dengan barang murahan. Bila kita sanggup melakukan, maka kemenangan akan selalu terulang. Karena itu kemenangan sejati bersifat fitri. Fitrah itu adalah awal mula kejadian kita sendiri. Tidak masalah berapa kali kita pernah gagal. Yang penting berapa kali kita bangkit dari jatuh yang pernah menjegal. Bangun sikap optimis dengan landasan Al-Quran. Fa'idha faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Sekali lagi mari sama-sama kita buang cara bersikap, cara berpikir, buruk sangka. Kita buang dendam masa lalu yang penuh angkara murka. Mari kita lupakan kesalahan yang hanya sekedar problem kecil. Lupakan perbuatan yang kita anggap tidak adil. Abaikan sikap orang lain yang memperlakukan kita dengan sikap bakhil. Begitupun juga lupakan ingatan kita atas perbuatan orang jahil. Sambutlah segera semua itu dengan kebaikan-kebaikan, seperti kita menyelenggarakan berbuka puasa dengan makanan takjil. Karena itu jamaah rahmatullah, buanglah sikap putus asa dan sambunglah kasih sayang dan sinergi antar sesama manusia. Bersilaturahmilah, jangan cerai-beraikan apapun yang sudah bersatu, terlebih hanya lantaran ada satu dua yang tidak setuju. Lebih baik bersama tapi merasa banyak dosa, tapi daripada sendiri terlebih angkuh membawa sikap ria lalu merasa paling suci di dunia. Oleh karena itu percayalah, orang terbaik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang terbaik adalah orang yang mau segera bersuci, bertaubat ketika dosa tak sengaja, sehingga mengurangi kualitas bening mutiara hatinya. Tak lupa juga istighfar senantiasa kita lakukan untuk agar kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis sholihin. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa liwalidayya wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah fima amar wantahu anha naha wa zajar wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebagai khatib dan sebagai seorang muslim, kami ucapkan setulus hati selamat Idul Fitri kepada kaum muslimin dan muslimat di hari ini. Marilah saling memaafkan, tidak ada lagi dengki yang dilestarikan. Selamat Idul Fitri, marilah bersilaturahmi tanpa henti. Selamat Idul Fitri, jangan pernah bosan untuk selalu berbuat kebaikan. Selamat Idul Fitri, membacalah selalu Al-Quran dan jangan pernah segan. Betapapun Allahu Akbar, Allah selalu ada di dada. Bagaimanapun walillahil hamd, tidak ada yang terpuji kecuali Sang Pemilik alam. Mari sama-sama kita berdoa dan berharap di pagi hari ini yang penuh cerah dan gemerlap. Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat bulan Ramadan, nikmat keluarga, harta dan kesehatan. Ya Allah, sampaikanlah selawat, salam dan cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat yang selalu kita jadikan panutan. Ya Allah, pagi ini kami bersimpuh seraya dengan segala memohon doa. Di tempat ini nama-Mu kami sebut. Kami lepaskan gelar-gelar kemanusiaan sebagai atribut. Wahai Maha Latif, Maha Lembut, kami pun tidak tahu kapan Engkau cabut, kapan nyawa kami Engkau jemput. Pagi ini kami hanya dapat bertekuk lutut karena khauf dan roja kami tidak pernah surut. Ya Allah, sucikan jiwa dan hati ini dari iri dan dengki. Meski lidah kami tidak mencaci maki, tetapi hati kami seringkali keki dan ingin menang sendiri. Ya Allah, satukan kami dalam persaudaraan sesama manusia. Di hadapan-Mu kami tiada berbeda. Ya Allah, mereka yang berbaring sakit, sembuhkanlah agar mereka kembali bangkit. Ya Allah, mereka yang sekarang sedang sedih, anugerahilah kesenangan dan jadikan kami hamba-Mu yang mau berbagi kasih. Wahai orang tuaku, suamiku, istriku, kawanku, tetanggaku, sahabatku, maafkan bila candaku berlebihan, maafkan bila lisanku teramat tajam, maafkan bila tanganku mengambil tanpa bilang, maafkan bila mataku berisyarat untuk menghinakan, maafkan aku bila aku tidak patuh hanya karena sekadar gaya-gayaan. Ya Allah, maafkanlah mata ini, selama ini kami gunakan untuk melihat yang diharamkan. Ya Allah, maafkanlah telinga ini, selama ini kami gunakan untuk mendengar keburukan di sana sini. Ya Allah, maafkanlah mulut ini, selama ini kami hanya menjejalinya dengan omongan yang menyakitkan orang. Ya Allah, maafkan lidah ini,
yang masih kaku dan keluh, walau hanya untuk mengucapkan zikir dan takbir kepadamu. Ya Allah, maafkanlah tangan ini. Selama ini kami gunakan hanya untuk hal-hal tak berarti. Maafkan bila selama Ramadan tangan ini tak pernah membuka lembaran mushafmu yang suci, tetapi kami lebih asik membuka handphone yang kami miliki. Ya Allah, maafkanlah kaki ini. Selama ini kami gunakan untuk ke tempat yang tak diridhoi. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan orang tua, suami, istri, keluarga, tetangga kami yang telah mereka lakukan. Ya Allah, sadarkanlah kami tentang sisa umur agar kami gunakan dengan amal-amal yang tidak kufur. Ya Allah, ingatkanlah kami untuk selalu bertafakkur bahwa kami bakal kembali ke kubur. Ya Allah, maafkanlah kami. Kami masih ingin berumur panjang. Berilah kami kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan tahun depan. Karena banyak amal-amal kami yang kurang. Sekiranya Engkau meridhoi dan merahmati kami ini yang penuh dosa, yang disengaja maupun tidak. Dosa kami sudah diambang batas. Satu amal ibadah pun kadang kami tidak lakukan secara tuntas. Kadang ibadah kami hanya sekedar formalitas demi meninggalkan kewajiban, tak satu pun yang dinilai ikhlas. Ya Allah, segalanya di tangan-Mu. Meski sudah berusaha dengan penuh, misteri di balik apa yang terjadi tidak kami tahu. Ya Allah, tetap kami mohon ampunan segala khilaf dan salah yang tak untung lagi. Ilahi lastu lil firdausi ahla wal aqwa 'ala naril jahim. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'adzim. Hari ini kami memang sepenuhnya tidak sedang menyerah. Usaha dan sedang kami siapkan yang setiap saat kami wiridkan. Kami juga punya iman yang setiap waktu menyala dalam kegelapan. Sembari menunggu doa dan ikhtiar, karena kita yakin setelah gelap pasti terbilah fajar. Ya Allah, terimalah amal dan doa kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau maha penerima taubat lagi maha mengampuni. Semoga selawat senantiasa tercurah kepada Nabi kami tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah maha mulia yang tidak akan pernah kami persekutukan. Teruntuk Nabi-Mu kami mohon mendapatkan syafaat besar yang dapat menolong kami di padang mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma khulafar rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin warḍa ma'ana mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Allahumma lakal hamdu ala ballaghna syahr Ramadan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.